Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu artikel dengan judul Kemampuan Koneksi Matematis dengan Kecemasan Matematika. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Nurfaidah dengan NPM 2021511122. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD. Nah, baik di sini saya akan mempresentasikan tentang ranah kognitifnya itu ada ontologinya yang di sini ada koneksi matematis pengertiannya ini menurut beberapa para ahli. Yang pertama ini menurut Herdian tahun 2010 mengemukakan bahwa koneksi matematis dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri ataupun keterkaitan secara eksternal yaitu dengan matematika dengan bidang lain baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Maka dapat kita simpulkan menurut Herdian tahun 2010 ini koneksi matematis merupakan konsep matematik dengan menjelaskan mengenai koneksi matematis ini ialah sebuah konsep pada dasarnya keadaan yaitu berupa eksternal ataupun internal. Baik di sini untuk keadaan internalnya itu berupa keterkaitan matematika dengan matematika itu sendiri. Dan untuk eksternalnya itu keterkaitan antara matematika dengan akademik ataupun non akademiknya. Sama halnya dengan menjadi indikator ini dalam penentuan koneksi matematika sesuai dengan keadaannya dan dapat menemukan ide abstrak dalam matematika untuk mengklasifikasikan objek-objek untuk menentukan konsep matematika yang akan dikoneksikan ke bidang studi lainnya. Nah, untuk yang kedua ini ada menurut Sumarmo. Nah, menurut Sumarmo ini mengemukakan bahwa koneksi matematis ini meliputi mencari hubungan antara berbagai representasi, konsep, dan prosedur memahami hubungan antar topik matematik menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Maka dapat kita simpulkan menurut Sumarmo ini koneksi matematis sesuatu hal yang menggambarkan mengenai pemikiran serta memahami antara pemikiran tersebut dengan menghubungkan mengenai pembahasan matematis dalam studi akademik maupun studi non-akademik sehingga menghasilkan sebuah koneksi yang jelas dan teratur yang membuat koneksi matematis ini diperlukan dalam sebuah pemecahan permasalahan. Hal ini juga diperketat atau diperkuat dengan lapangan yang mengharuskan sebuah pemikiran yang dapat memecahkan permasalahan langsungnya. Yang ketiga ini menurut Herdiana dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, di sini mengemukakan bahwa koneksi matematis merupakan satu dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki dan dikembangkan pada siswa sekolah menengah. Maka dapat kita simpulkan nih, menurut Herdiana ini koneksi matematis ini berpengaruh kepada siswa menengah dikarenakan proses berpikir siswa akan terus dikembangkan agar dapat mengkoneksikan matematik terhadap studi bidang lain sebagai bantuan siswa dalam mengembangkan kemampuan matematisnya. Ialah guru sendiri, di mana peran guru sangatlah penting dengan memotivasi siswa agar lebih bersemangat dan mengembangkan soal pemahaman kemampuan matematisnya. Dan memberikan latihan soal yang dapat mengembangkan kemampuan koneksi siswa tersebut. Dan adapun di sini saya sudah paparkan ya 3 dari para ahli ini. Kita dapat simpulkan nih, pengertian daripada koneksi matematis ini adalah kegiatan yang melibatkan menemukan hubungan antara konsep dan proses yang berbeda, memahami hubungan antara matematika dengan studi lain. Siswa perlu menguasai dan dapat mengembangkan keterampilan matematika dengan melibatkan dua ataupun lebih dengan cara memperluas
wawasan yang berkenaan dengan keilmuan serta menyamakan persepsi mengenai timbal balik studi keilmuan matematika dengan studi lainnya. Agar terbentuknya sebuah koneksi matematis sehingga dapat mengetahui keterkaitan satu sama lain dengan memperhatikan beberapa faktor yang ada sehingga dapat disebutkan sebagai koneksi matematis. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian kemampuan koneksi matematis. Menurut beberapa para ahli lagi nih. Di sini saya mengambil 3 para ahli. Yang pertama ini menurut Kusuma tahun 2003 mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan internal dan eksternal yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Maka di sini dapat kita simpulkan nih, menurut Kusuma tahun 2003 ini, bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan bentuk koneksi yang paling utama adalah mencari koneksi dan relasi berbagai struktur dalam matematika. Kesanggupan siswa dalam menggunakan hubungan topik atau konsep matematika yang sedang dibahas dengan konsep matematika lainnya, dengan pelajaran lain atau disiplin ilmu lain, dan dengan kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah matematika. Maka untuk dapat mengukur sejauh mana siswa mampu melakukan koneksi matematiknya, instrumen yang dibuat ini ada beberapa hal nih. Yang pertama itu membuat siswa menemukan keterkaitan antara proses dalam suatu konsep matematika. Dan yang kedua ini membuat siswa menemukan keterkaitan antar topik matematika satu sama lain. Dan yang ketiga membuat siswa menemukan keterkaitan matematika dalam kehidupan nyata siswa. Dan yang kedua ini menurut Ruspiani tahun 2000 mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar topik dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep bidang lainnya. Maka dapat kita simpulkan nih menurut Ruspiani tahun 2000 ini, kemampuan koneksi matematis merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh siswa setiap jenjang pendidikan. Karena dengan koneksi matematis siswa ini akan melihat keterkaitan dan manfaat matematika itu sendiri. Dan yang terakhir ini menurut NCTM mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah pemahaman terhadap matematika menjadi lebih dalam dan lebih memahami koneksi matematis dengan keterkaitan antar disiplin ilmu yang lain. Dan siswa dapat melihat bahwa koneksi matematis ini sangat berperan terhadap topik pemahaman matematika dalam penerapan bidang studinya. Dan dapat kita simpulkan dari beberapa para ahli ini, pengertian dalam kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang dalam keterkaitan terhadap matematika baik secara internal dan eksternal yang dapat mengkoneksikan matematika dengan disiplin ilmu baik secara dunia nyata maupun kehidupan sehari-hari. Melalui koneksi matematis diharapkan siswa dapat menerapkan koneksi ini ke dalam gagasan-gagasan matematika yang saling berhubungan dan berdasar pada satu sama lain untuk menghasilkan satu keseluruhan yang koheren. Pemikiran siswa akan semakin terbuka terhadap matematika, tidak hanya fokus pada materi tertentu yang sedang dipelajari, sehingga akan menimbulkan sikap positif terhadap matematika itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini ada epistemologi. Di sini ada indikator, yang itu yang pertama, mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. Kedua, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Yang ketiga ini menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dengan keterkaitan di luar matematika. Dan yang terakhir ini indikatornya ada menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini selanjutnya ada karakteristik daripada kemampuan koneksi matematis. Pertama ini menggali pengetahuan materi prasyarat, mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru. Ketiga ini mengintegrasikan konsep matematika dengan mata pelajaran lain selain matematika.
keempat ini mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kelima, pembelajaran berpusat pada siswa. Keenam, pembelajaran kooperatif. Ketujuh, menggunakan media kontekstual. Dan yang terakhir ini ada munculnya sikap diri dan sosial. Dan selanjutnya di sini ada fase daripada kemampuan matematika ini, kemampuan koneksi matematis ini. Yang pertama ada fase orientasi konstruksi. Dalam fase ini, kegiatan apersepsi untuk mengetahui materi prasyarat sangat penting. Penguasaan materi prasyarat dapat membantu siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru yang dipelajari. Dalam penyampaian ini dapat kompetensi yang dicapai ini dan manfaatnya untuk bidang lain serta dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Nah, untuk fase konstruksi ini, fase yang kedua ini, fase ini berdasarkan indikator koneksi matematis pada koneksi antar topik matematika. Nah, di sini siswa dituntut untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, ini penting nih, konstruktivisme dalam pembelajaran matematikanya. Dan yang ketiga ini ada fase integratif. Nah, ini diambil dari indikator koneksi matematis pada koneksi dengan disiplin ilmu lain. Dengan memahami bahwa matematika merupakan kumpulan konsep yang memiliki keterkaitan dengan dirinya dan disiplin ilmu lain. Nah, pada pembelajaran integratif, anak-anak lebih banyak dari pengalaman secara aktif daripada menghafal dan mengambil fakta-faktanya. Yang keempat ini ada fase kontekstual. Fase ini berdasarkan indikator koneksi dengan mengaitkan pengetahuan matematika pada kehidupan nyata dan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual ini sangat perlu untuk mengaitkan konsep yang dipelajari dalam matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini bertujuan untuk memperkuat penalaran konsep baru yang telah dikonstruksi untuk mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima ini ada fase refleksi. Fase refleksi ini ada pelaksanaan umpan balik nih dalam model pembelajaran ini perlu diberlakukan dengan cara mengidentifikasi penguasaan indikator pembelajaran yang berkait dengan kemampuan koneksi matematis. Umpan balik juga dapat dilakukan dengan penilaian akhir pembelajaran pada pemberian tes kemampuan koneksi matematis terkait kemampuan koneksi antar topik matematika, koneksi konsep matematika dengan mata pelajaran selain matematika, dan koneksi konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada selanjutnya ini ada jenis daripada kemampuan koneksi matematis ini. Yang pertama ada modeling connection, merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata ataupun di dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Dan yang kedua ini ada mathematical connection, adalah hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasinya. Adapun di sini selanjutnya ada aksiologi, di mana aksiologi ini ada contoh soalnya nih dari kemampuan koneksi matematis. Sebuah mobil tangki mengalir bensin ke tempat penampungan di pom bensin. Setelah 40 menit dialirkan ke tempat penampungan bensin ini, mobil ini tangkinya tersisa 60%. Nah, setiap 15 kemudian nih, bensin ini di tangkinya ini tersisa sebanyak 40%. Nah, maka pertanyaan di sini ada beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan 90% bensin dari mobil tangki ke tempat penampungan. Dan contoh soal yang kedua, ada grafik upah harian yang di sini ya. Jadi seorang pekerja yang bekerja lembur selama X-nya ini adalah jam lemburnya ya, maka ditanyakan ini, tentukanlah upah harian yang diterima pekerja tersebut jika yang pertama tidak lembur, kedua bekerja 4 jam, dan yang ketiga bekerja lembur 1
jam. Selanjutnya di sini ada ranah afektif. Di sini juga kita akan menjelaskan ontologinya. Nah, di sini ada tentang kecemasan matematika. Nah, menurut beberapa para ahli yang saya kaji di sini, saya mengambil 3. Yang pertama adalah menurut Ashcraft tahun 2002. Di sini maksudnya adalah kecemasan matematika itu adalah perasaan ketegangan, ketakutan, atau takut yang mengganggu kinerja matematika. Maka di sini dapat kita simpulkan nih menurut Ashcraft tahun 2002. Kecemasan matematika merupakan kecemasan yang sering dialami oleh siswa seperti halnya penyakit yang membuat siswa pucat, panik, keluar keringat dingin, sesak napas, bahkan merasa putus asa ketika mereka berhadapan dengan pelajaran matematika itu sendiri. Maka jika dibiarkan akan menjadi pengalaman buruk nih bagi siswa yang akhirnya dapat membuat mereka kehilangan minat untuk mempelajari matematika dalam hilangnya kepercayaan diri mempelajari pelajaran matematika. Maka dari itu peran orang tua nih dan guru sangatlah penting dalam mengawasi siswa agar tidak trauma dalam mempelajari matematika. Bahkan untuk seorang guru harus memberikan pembelajaran matematika dengan metode yang menyenangkan, maka dari itu siswa tidak akan merasa takut untuk mempelajari matematika, akan mengurangi tentang kecemasan di dalam diri siswa tersebut. Nah, menurut para ahli yang kedua ini, menurut White tahun 2012, menjelaskan tentang kecemasan matematika dianggap sebagai ketakutan atau fobia menghasilkan hal negatif yang spesifik dalam pembelajaran atau aktivitas matematika serta mengganggu performansi. Maka dapat kita simpulkan menurut White and Anthony tahun 2012 ini, kecemasan matematika merupakan hal yang sering terjadi akan mempelajari matematika. Nah, ditegaskan nih bahwa pelajaran matematika mempunyai posisi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari manusia ini, baik dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Demikian pula keberadaan pelajaran matematika ini sangat penting bagi bangsa Indonesia dikarenakan peserta didik nantinya akan bersaing dengan bangsa lainnya. Lanjut, kecemasan tersebut akan mengganggu siswa nantinya dalam proses pemecahan masalah matematika, dan siswa akan menghindari segala hal yang berkaitan dengan matematika. Maka semakin tinggi tingkat kecemasan matematika siswa, akan semakin rendah hasil belajarnya. Dan di sini guru dapat meminimalisir peserta didik akan kecemasan matematika itu. Dan yang ketiga ini menurut Holmes dan Eka tahun 2017 menjelaskan tentang kecemasan matematis adalah reaksi kognitif yang negatif dari seseorang ketika dihadapkan pada saat belajar matematika. Maka dapat kita simpulkan nih menurut Holmes dan Eka tahun 2017. Kecemasan matematik merupakan sebuah kecemasan proses perpaduan emosi yang dialami seseorang ketika mengalami suatu kondisi tertentu yang dianggap mengganggu dan mengancam, yang disertai dengan munculnya perasaan takut, khawatir, dan perasaan cemas yang berlebihan. Kecemasan bersifat wajar karena rasa cemas merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan manusia, dan akan tetapi ketika rasa cemas itu telah mengganggu kegiatan produktif dalam kehidupan manusia ini, ia akan merubah menjadi sebuah gangguan psikologis. Guru dan orang tua di sini sangatlah berperan penting dalam mengatasi kecemasan yang dialami oleh siswa, dan bahkan mungkin membuat siswa itu merasa senang mempelajari matematika tanpa ada rasa cemas di dalam dirinya. Nah, baik, dari ketiga para ahli ini tentang kecemasan matematika dapat kita simpulkan kecemasan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang berupa perasaan takut, tegang, ataupun cemas dalam menghadapi persoalan matematika ataupun berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Orang yang memiliki kecemasan matematika cenderung menganggap matematika sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan akan menghindari terhadap hal-hal yang berkaitan dengan matematika.
yang akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya ada epistemologi daripada kecemasan matematika. Di sini ada indikator yang pertama ini mathematics knowledge atau understanding. Berkaitan dengan hal-hal yang munculnya pikiran bahwa dirinya tidak cukup tahu tentang matematika. Yang kedua ada somatik nih, berkaitan dengan keadaan tubuh individu, misalnya tubuh berkeringat ataupun jantung berdebar cepat. Nah, yang ketiga ini ada kognitif. Ini berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang sehingga berhadapan dengan matematika seperti tidak dapat berpikir jernih. Dan yang keempat ini ada attitude, berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika. Misalnya ia tidak percaya diri atau melakukan hal-hal yang dimintanya itu tidak baiklah. Nah, yang keempat ini, yang selanjutnya ini ada aspek. Daripada aspek ini ada aspek fisiologi, merupakan aspek yang meliputi kondisi jasmani serta fungsi tubuh. Di sini ada maksudnya ini ada badan mulai berkeringat apabila berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Perut mual, meningkatnya denyut jantung, serta mengalami ketegangan. Yang kedua ini ada aspek kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan pola pikir siswa dalam belajar matematika. Nah, aspek kognitif ini meliputi munculnya pikiran-pikiran negatif yang berkaitan dengan matematika dan menjadi kosong pikirannya itu. Nah, ketika siswa ini dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika, siswa tidak mampu untuk berkonsentrasi dengan baik. Maka hanya jadi siswa ini menimbulkan pikiran negatifnya saja. Selanjutnya ada aspek afektif, merupakan aspek yang berasal di dalam dirinya sendiri. Nah, ini bersifat emosional ya. Nah, aspek afektif ini takut apabila terlihat bodoh, ragu akan kemampuan diri sendiri, serta kehilangan harga diri. Nah, yang terakhir ada aspek perilaku. Di sini berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan siswa, di mana aspek daripada perilaku ini menghindari dari kegiatan yang berhubungan dengan matematika. Siswa akan memilih absen ataupun bolos ketika ada kegiatan yang mengaitkan tentang matematika itu. Dan yang selanjutnya di sini ada komponen daripada kecemasan matematika itu. Nah, komponennya itu ialah yang pertama ada komponen psikologis, berupa kegelisahan, gugup, tegang, cemas, dan rasa tidak aman. Dan yang kedua ini komponen fisiologi. Di sini ada berupa jantung berdebar, keringat dingin, terus berkurangnya gerakan peristaltik lah, terus itu gejala respiratori. Nah, terus itu pada kemampuan komponen sosial ini, komponen sosial yang ketiga ini sebuah perilaku yang ditunjuk untuk individu di lingkungannya. Nah, perilaku ini dapat berupa tingkah laku, sikap, dan gangguan tidur. Selanjutnya ada faktor daripada kecemasan matematika. Nah, di sini ada faktor yang pertama ini faktor kepribadian, merupakan faktor yang muncul dari dalam diri sendiri nih. Contohnya dari faktor kepribadian ini rasa takut akan kemampuan yang dimiliki. Nah, yang kedua ini ada faktor lingkungan yang berasal dari keluarga, terutama orang tua. Siswa juga memberikan pengaruh pada kecemasan yang dialami oleh siswa. Orang tua terkadang melaksanakan atau memaksakan anak-anaknya nih untuk pandai dalam mempelajari matematika ini. Dan yang ketiga ini faktor intelektual, terdiri atas pengaruh yang bersifat kognitif. Faktor ini lebih mengarah pada bakat dan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Nah, adapun dampak daripada kecemasan matematika ini, yang pertama adalah berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Yang kedua, berpengaruh terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, berdampak
terhadap hasil belajar matematika siswa. Yang keempat, kesulitan dalam mengingat dan menggunakan prosedur matematika serta ketergantungan pada orang lain. Yang kelima, sangat berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan dan melakukan tindakan negatif seperti mencontek. Dan yang keenam, meningkatnya denyut jantung ketika guru ini mengadakan kuis nih atau ujian secara mendadak, merasa pusing atau mual ketika mempresentasikan tugas di depan kelas. Dan yang terakhir di sini ada sulit mengemukakan pendapat di hadapan guru dan teman lainnya. Siswa memahami ketika guru menjelaskan suatu materi namun mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan kita di sini lanjut ke dalam bentuk kecemasan. Nah, yang bentuk kecemasan dalam matematika ini ya yang pertama ada rasa cemas yang timbul akan melihat dan mengetahui adanya bahaya yang mengancam dirinya. Kedua, rasa cemas berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Dan yang ketiga ini rasa cemas karena merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan hati nuraninya, yakni tidak bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, yang terakhir di sini ada aksiologi daripada kecemasan matematika. Nah, di sini ada contoh angket nih. Jadi contoh angket di sini ada pilihlah jawaban pernyataan di bawah dengan cara memberi tanda checklist pada kolom yang dianggap paling sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. Dengan catatan di sini ada keterangannya. Kalau misalkan sangat sesuai ini SS disingkatnya jika pertanyaan atau pernyataan tersebut sepenuhnya terjadi sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. Nah, yang kedua di sini ada sesuai. Di sini kita tulis dengan S ya. Jika pertanyaan dan pernyataan tersebut sebagian besar terjadi sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. Nah, lanjut yang ketiga di sini ada kurang sesuai dengan singkatan KS. Nah, di sini jika pertanyaan atau pernyataan tersebut sewaktu-waktu terjadi sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami dan tidak sesuai. Ini yang terakhir, disingkatnya kita singkat dengan TS. Jika pernyataan atau pertanyaan tersebut tidak pernah terjadi sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. Dan di sini contoh angketnya ya. Nah, di sini contoh angketnya yang pertama ini ada afektif tipe 1. Nah, di sini ada saat pelajaran matematika atau yang berhubungan dengan angka, saya merasa sangat tegang untuk menjawab. Kedua, saya selalu optimis untuk dapat menyatakan jawaban soal matematika saya benar. Dan yang ketiga, teman-teman lain boleh memberi pendapat mengenai pelajaran matematika itu menakutkan, tetapi tidak bagi saya. Yang keempat, saya cemas ketika guru meminta saya maju ke depan kelas untuk menjawab soal-soal matematika. Dan yang kelima ini ada lebih baik bagi saya untuk tidak menyatakan meski saya belum jelas tentang materi yang diajarkan matematikanya. Nah, selanjutnya di sini ada afektif tipe 2. Ketika berada di kelas matematika, saya merasa mampu untuk mendiskusikan masalah matematika. Selanjutnya, saya jarang sakit kepala apabila menyesuaikan untuk mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan guru. Dan selanjutnya ini ada saya merasa tidak semangat bila ada pelajaran matematika jika saya berdiskusi dengan teman-teman. Adapun afektif tipe 3. Jika saya dapat mengusulkan pendapat, maka saya berharap hari-hari libur jatuh pada saat jam mata pelajaran matematika. Nah, selanjutnya saat melaksanakan pelajaran matematika maupun ujian matematika dimulai, saya dapat berkonsentrasi. Nah, lanjut nih ke afektif tipe 4. Saya jarang salah tulis atau dapat mengatur tulisan saya berkaitan dengan angka-angka matematika. Dan
Matematika itu tidak mudah, saya nyaman belajar matematika dan saya akan mempertahankan kemampuan saya ini. Nah, lanjut nih yang terakhir ada afektif tipe 5. Nah, saya dapat membuktikan jika saya bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh guru. Dan jika saya yang ke selanjutnya ini, jika teman saya berpendapat, saya tidak akan mempersoalkan apa yang telah teman saya kemukakan. Dan yang terakhir di sini saya dapat menunjukkan bahwa saya mampu mengerjakan soal-soal mudah dan soal sulit mengenai matematika. Baik, sekian pemaparan daripada hasil artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.